Ya, Muhammadiyah adalah organisasi Islam ya, bergerak dalam bidang amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi oleh karena itu sebagai mahasiswa yang belajar di Muhammadiyah, saya rasa teman-teman perlu untuk memahami dan mengetahui bagaimana peran strategis Muhammadiyah dan tantangannya, serta cikal bakal berdirinya Muhammadiyah atau kenapa lahir Muhammadiyah. Tentu memiliki dasar ya, memiliki dasar yang sangat fundamental sekali ya. Tujuannya untuk mencerdaskan ya, untuk mencerahkan umat, memberdayakan dan lain sebagainya. Kita lihat bagaimana peran strategis dan tentang Muhammadiyah. Nah, kita akan cek PowerPoint-nya berikut ini. Nah, ini kita lihat dulu karena bicara tentang Muhammadiyah, kita tentu harus kenal dengan yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, jadi Muhammad Darwis itu adalah nama kecil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Mungkin teman-teman yang sudah di Muhammadiyah kayak Mbak Ruhiyah misalnya gitu ya, yang saya tahu dari keluarga Muhammadiyah juga, tentu kita tahu betul gitu ya, bahwa Muhammadiyah ini memiliki seorang tokoh dan pendiri sekaligus pemimpin ya Muhammadiyah yang pertama gitu ya, yang bernama Ki Haji Ahmad Dahlan. Lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1868. Dari pasangan Ki Haji Abu Bakar ya, bin Ki Haji Sulaiman dan istrinya atau ibu dari Ki Haji Ahmad Dahlan Siti Aminah binti Ki Haji Ibrahim selaku penghulu Kesultanan Yogyakarta. Jadi orang tuanya adalah tokoh ya yang disegani juga sebagai penghulu, dan satu bacaan yang saya baca itu ayahnya itu adalah khatib ya, seorang khatib dan termasuk juga penasehat di Kesultanan Yogyakarta ya tentunya. Kemudian beliau berguru kepada ayahnya ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, karena kita bicara sejarah, kita tidak bisa ya melupakan bagaimana kisah perjuangan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Ya, dia belajar ya, dan menimba ilmu gitu ya langsung dari ayahnya ya. Bahkan beliau belajar Al-Quran sejak kecil dari ayahnya. Karena kita tahu bahwa ayah beliau adalah seorang kiai juga, seorang tokoh, seorang khatib di Kesultanan Yogyakarta. Kemudian belajar ilmu fikih kepada Kiai Haji Muhammad Saleh dan belajar ilmu nahu kepada Kiai Haji Muhsin, serta belajar ilmu keislaman lainnya kepada Kiai Haji Muhammad Nur dan Kiai Haji Abdul Hamid. Ini adalah guru-guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, teman-teman ya. Guru-guru daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dua periode di Mekah ya. Jadi kepada Syekh Mahfuz At-Tirmasi asal Termas gitu ya, Syekh Nahrawi asal Banyumas, Syekh Nawawi Al-Bantani asal Banten dan sejumlah ulama yang ada di Mekah di saat itu ya, seperti Syekh Said Bakri ya, Sadha gitu, dan mendapat ijazah nama Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dari gurunya, dan juga Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi ya, yang berasal dari Sumatera Barat. Ini adalah guru beliau juga. Kiai Mas Abdullah, Kiai Fakih, Syekh Saleh Bafaddal, Syekh Said Yamani, dan Syekh Said Babus Sijil ya. Ini adalah guru-guru, ulama-ulama dan syekh dari Kiai Haji Ahmad Dahlan nih yang kita kenal ya. Dengan nama kecilnya adalah Muhammad Darwis tadi ya. Terus kemudian beliau menikah dengan Nyai Walidah ya. Istri beliau, Siti Walidah atau Nyai Walidah ya. Istrinya ini adalah seorang putri kiai juga yang bernama Muhammad Fadil, kepala penghulu Kesultanan Yogyakarta. Berarti ini lebih secara strata lebih tinggi lagi ya. Beliau adalah kepala penghulu ya. Sementara ayah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Abu Bakar itu adalah penghulu ya. Sementara mertuanya berarti ketua penghulu Kesultanan Yogyakarta.
Berarti orang-orang penting semua ini di Kesultanan dia. Dan kemudian menjadi Khatib Amin menggantikan ayah beliau yang wafat ya. Inilah sepintas lalu tentang profil dari Ki Haji Ahmad Dahlan sang pendiri ya, founding father dari Persyarikatan Muhammadiyah yang kita kenal saat ini ya. Nah, ini perjalanan perjalanan beliau ya. Nah, kalau kita lihat dari alurnya ini sudah kelihatan ya dari tahun ke tahun eh, prosesi ya perjuangan beliau dari lahir sampai sampai beliau mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah ya pada tahun 1912 ya. Ini sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, saudara-saudara, jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Ki Haji Ahmad Dahlan ini sudah banyak berkiprah ya, berkiprah untuk mencerdaskan, mencerahkan anak-anak bangsa ya di saat itu tentunya masih pada zaman kolonial, kolonial kita kenal dengan penjajahan Belanda ya, Belanda di saat itu. Ini sangat menginspirasi sekali ya. Jadi pada tanggal 18 Zulhijjah 18 November 1912 disinilah lahirnya Muhammadiyah ya yang dibidani langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Begitulah. Ya, tapi walaupun demikian kita tahu bahwa banyak juga tokoh-tokoh penting ya, sahabat-sahabat dan bahkan murid-murid dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini yang ikut serta dalam membesarkan, merawat dan juga memajukan Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi pengalaman-pengalaman beliau ini juga ternyata diawali pada tahun 1909 itu bersama organisasi Budi Utomo ya. Nah, ini organisasi ini juga sangat penting juga kita kenal ya bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan berguru ya. Jadi guru bukan guru spiritualnya tapi guru organisasinya adalah Budi Utomo ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi anggota Jamiat Al-Khair ya pada tahun 1910. Berarti 2 tahun sebelum berdirinya Muhammadiyah. Nah ini jalur-jalur ini sangat penting kita ketahui ya teman-teman ya. Terutama mengenai kapan berdirinya Muhammadiyah gitu ya. Dan kemudian tanggalnya kalau di Hijriahnya itu 8 Zulhijjah 1330 Hijriah ya. Inilah teman-teman. Berarti bulan depan itu sudah masuk ya ke 100 berapa itu ya? Eh, 112 ya 12 tahun ya. Mungkin silakan yang akuntansi dihitung sudah berapa tahun Muhammadiyah berdiri ya. Sejak tahun 1912 gitu ya. Nah, inilah sekilas lalu. Nah, kalau kita lihat ini kondisi masyarakat abad ke-20 ya. Berarti akhir abad ke-19 pada awal abad ke-20 itu Indonesia kondisinya saat itu walaupun masih belum Indonesia namanya ya. Karena masih penjajahan Belanda di saat itu. Jadi Indonesia belum lahir sebenarnya ya. Tapi kita analogikan lah bahwa Indonesia ada beberapa hal kondisi dan keadaan di saat itu. Pertama adalah miskin, bodoh dan terbelakang. Ya, kenapa kita bisa katakan miskin ya? Karena memang karena zaman penjajahan Belanda itu ya, kita tahu bagaimana kondisi dan rakyat Indonesia di saat itu ya. Pertama karena belum merdeka gitu ya, mereka miskin karena ditindas, dijajah oleh Belanda gitu. Kemudian bodoh karena mereka tidak mendapatkan pendidikan. Sebenarnya ini juga merupakan latar belakang ya kenapa berdirinya Muhammadiyah itu karena melihat masyarakat pribumi di saat itu masih di bawah garis kemiskinan, keterbelakangan dan bodoh tidak memiliki ilmu pengetahuan. Nah, ini juga melatar belakangi kenapa Kiai Haji Dahlan ingin mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian ada lagi sekularisasi ilmu pengetahuan, sekuler. Pemahaman-pemahaman yang sekuler yang dibawa tentunya oleh tokoh-tokoh Belanda gitu ya, yang diajarkan kepada masyarakat. Nah, sekularisasi ilmu ini kalau kita lihat ya adanya pemisahan antara negara dan agama atau
antara dunia dan akhirat, urusan dunia dan akhirat. Ya, dan ada lagi pemahaman-pemahaman yang dibawa oleh para tokoh-tokoh ya, para apa namanya, tokoh-tokoh yang belajar ke barat gitu ya. Kemudian mereka balik gitu ya, balik ke kampungnya dan menyebarkan pemahaman-pemahaman yang sekuler gitu ya, dan bahkan juga cenderung liberal, ya sekuler dan liberal. Ini juga melatar belakangi kenapa berdirinya Muhammadiyah. Itu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah Ki Haji Dahlan memadukan antara agama dan umum ya. Ini juga menginspirasi juga dengan adanya Perserikatan Muhammadiyah, maka Muhammadiyah dapat mendirikan sekolah-sekolah ya. Sekolah-sekolah di saat itu belum ada gitu ya, sekolah-sekolah, walaupun ada itu masih menggunakan sekolah-sekolah yang berbasis Belanda ya, Belanda. Dan ada yang menarik tentang integrasi ilmu agama dan umum ini, bagaimana Kiai Haji Dahlan tuh mengajar ya, dan bahkan beliau kan juga seorang guru ya di sekolah Belanda saat itu. Mengajarkan ilmu agama tapi tidak terlalu begitu mencolok gitu ya. Dengan metode-metode yang digunakan tentunya yang sangat apik sekali. Ya, yang sangat menarik sekali dan bahkan orang-orang Belanda sangat tertarik gitu. Ini juga menginspirasi dari berdirinya Muhammadiyah karena melihat eh, kurangnya apa namanya ranah pendidikan yang dikuasai oleh pribumi di saat itu ya. Maka didirikanlah sekolah oleh Kiai Haji Dahlan yang berawal dari langgarnya ya, dari langgar, dan kemudian tentunya bukan berarti selalu mulus gitu perjuangan Kiai Haji Dahlan. Ya, mendapatkan penolakan-penolakan dari masyarakat-masyarakat di saat itu. Ini sangat memprihatinkan sih. Sebagian masyarakat tidak mengenal ya tentang kiprahnya Kiai Haji Dahlan ini, tapi mereka memberikan statement yang sangat menyakitkan. Bahkan Kiai Haji Dahlan dianggap sesat lah, kafir lah ya, karena mengintegrasikan, memadukan agama dan umum gitu ya. Karena menurut mereka orang-orang sekuler itu tidak mungkin gitu ya, agama ini bisa disatukan atau diintegrasikan dengan ilmu umum gitu ya, seperti itu ya teman-teman. Ada jelas ya apa yang saya sampaikan. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini berdirinya dan latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Secara mendasar gitu ya, menginspirasi itu terutama dari ayat ya, ayat Al-Quran ya, surah Ali Imran ayat 104 ya. Ayo siapa yang tahu apa awalnya 104 itu? 104 wal takum. ولتكن أمة يدعون إلى الخير Masya Allah, ويأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Masya Allah. Baik Bu, terima kasih Bu Leli ya, dapat poin ini. Masya Allah. Jadi ini adalah inspirasi yang melatar belakangi Kiai Haji Dahlan setelah mengkaji gitu ya dari surah Ali Imran ayat 104 itu. Wal takum minkum ya. Wal takum, dan hendaklah minkum di antara kalian itu ummatu yad'una ila khair. Ada segolongan manusia gitu ya. Nah, ini kan landasan dalam berorganisasi nih. Sekelompok orang yad'una ila khair, mengajak kepada kebaikan. Nah, dengan adanya Muhammadiyah ini berdiri, maka kebaikan-kebaikan itu semakin mudah di dijalankan oleh Kiai Haji Dahlan gitu ya tentunya. Karena adanya sarana itu, sarana organisasi, sarana masyarakat, dukungan gitu, dukungan masyarakat untuk menjalankan dakwah amar ma'ruf. Makanya Muhammad itu memiliki tujuan dakwah amar ma'ruf, apa, memiliki apa sistem dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Itu menginspirasi dari itu tadi, walatakum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi wa ulaika humul muflihun gitu ya. Jadi ini adalah ayat yang sangat-sangat spesial sekali dan bahkan sampai-sampai sebahagian masyarakat menganggap ini ayat Muhammadiyah gitu ya. Kenapa? Karena sangat menginspirasi eh, Kiai Haji Dahlan dalam
mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Itu yang pertama ya. Jadi tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Al-Quran menjadi inspirasi pertama beliau. Yang kedua ada faktor internalnya ya, yaitu kondisi masyarakat di saat itu, yang mereka dikenal dengan apa? Mereka sifatnya tahayul, bid'ah, dan khurafat. Makanya ketika berdirinya Muhammadiyah itu, apa yang menjadi concernnya Kaji Dahlan, yaitu adalah membasmi atau memerangi yang namanya TBC. TBC itu bukan penyakit kronis ya, atau bukan penyakit medis, tapi TBC itu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, itu concern beliau gitu ya. Sampai saat ini juga Muhammadiyah juga sangat concern dalam mendakwakan amar ma'ruf nahi munkar dan memerangi yang namanya TBC. Kondisi masyarakat itu sudah sangat bisa dikatakan akut gitu ya, penyakitnya itu terhadap TBC, tahayul, bid'ah, khurafat itu. Banyak perilaku-perilaku masyarakat, mereka orang Islam tapi eh, mereka tidak mencerminkan amaliah-amaliahnya yang Islam gitu ya. Nah, ini kondisi masyarakat. Belum lagi dengan praktek-praktek kesyirikan-kesyirikan dan lain sebagainya. Budaya-budaya, ya kan? Adat istiadat yang notabene bertentangan dengan syariat Islam gitu ya. Nah, ini yang kondisi masyarakat. Pemikiran yang kedua eksternnya adalah pemikiran pembaharuan. Bagaimana Muhammadiyah itu ya adalah organisasi yang modern berkemajuan atau bisa dikatakan apa namanya gerakan al-hadarah ya. Al-harakah al-hadarah, gerakan pembaharuan, gerakan yang berkemajuan. Jadi Kiai Haji Dahlan itu walaupun dia di tahun 12 itu ya, tapi dia sudah memiliki sebuah pemikiran yang jauh daripada itu. Termasuk satu abad ke depannya seperti yang saat sekarang ini. Dan ternyata kita lihat bagaimana kiprah Muhammadiyah itu, terutama pemikiran Kiai Haji Dahlan itu dalam sistem pembaharuan Islam, misalnya tadi adanya pembaharuan di bidang sistem pendidikan, integrasi agama dan Islam gitu ya, agama dan umum maksud saya, itu sangat luar biasa gitu ya. Dan saya yakin bahwa beliau memiliki pemikiran yang sangat-sangat luas dan sangat-sangat futuristik gitu ya. Beliau mampu melihat masa depan. Dengan kondisi itu beliau dapat mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah sehingga dapat memberikan pencerahan, ya mencerdaskan dan apa namanya memberikan pendidikan, dan bahkan ada beberapa pilar ya gerakan Muhammadiyah itu teman-teman. Pertama ada pendidikan, kesehatan, sosial, dan agama. Ini adalah merupakan hal yang sangat penting yang perlu kita cermati dan kita fahami selaku mahasiswa di Muhammadiyah ini. Nah ini ya, ini teman-teman, kalau kita lihat data ya, Muhammadiyah dalam angka ini tahunnya udah lama ya teman-teman ya. Ini Muhammadiyah sudah kapan ini? Pokoknya pada Muktamar yang ke-47 ya, Muktamar itu kalau kita lihat laporannya itu perguruan tinggi aja tahun itu udah 176 ya. Perguruan tinggi Muhammadiyah, kampus gitu ya. Tapi karena adanya merger menjadi universitas, sekarang itu kalau nggak salah 166 ya. Secara kuantitas turun, tapi secara kualitas meningkat karena adanya peralihan status jadi sekolah tinggi menjadi universitas. Ini capaian Muhammadiyah dalam angka. Bisa kita lihat ya gerakan Muhammadiyah ini. Nah, ini panti asuhannya, ada musola, masjidnya, pesantrennya. Saya yakin pesantrennya mungkin udah bisa bukan 100 lagi, 200 mungkin udah ada. Baitul Mal juga, bank perkreditan syariahnya juga, rumah sakit juga, dan lain sebagainya. Dan termasuk juga sekolah-sekolah ya. Ini sekolah yang paling banyak ini teman-teman ya. Jadi ini salah satu eh, keberhasilan menurut saya yang dilakukan oleh gerakan pembaharuan ya, yang dilakukan oleh Kiai Haji Dahlan, walaupun kondisinya di saat itu masih dalam kondisi penjajahan Belanda. Nah ini empat pilar ya dibagi menjadi enam lagi, lima ya. Di Dibagi lagi ya, sosial keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial kebangsaan, dan sosial politik. Tadi saya ringkas menjadi empat saja, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi gitu ya. Nah, pada dasarnya itu sama semua. Jadi ini adalah pilar-pilar yang sangat eh,
mendasar gitu ya dalam gerakan Muhammadiyah gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya jelaskan 4 pilar dari gerakan dakwah Muhammadiyah, berarti dakwahnya itu bisa melalui sosial, pendidikan, kesehatan, sosial dan agama, ke ekonomi gitu ya. Nah, itu gerakan dakwah Muhammadiyah ya. Kalau kita perhatikan Muhammadiyah ini seragam ya dari segi kepengurusannya ya dan kepemimpinannya. Jadi di Muhammadiyah ini tidak ada yang namanya punya kiai atau punya pribadi atau punya golongan gitu ya. Amal usahanya semua yang dihasilkan itu semuanya punya persyarikatan ya. Kalau punya persyarikatan berarti punya punya bersama, punya umat gitu ya. Berarti tidak ada yang lebih berkuasa gitu ya dalam kepengurusan dalam organisasi Muhammadiyah ini, termasuk juga amal usahanya. Amal usaha ya yang sedemikian hari semakin banyak ya, termasuk juga rumah sakitnya di Jakarta saja misalnya gitu teman-teman ya. Ada rumah sakit Islam Cempaka Putih ya, Muhammadiyah itu. Rumah sakit Islam Pondok Kopi, Muhammadiyah itu. Rumah sakit Islam Taman Puring, Muhammadiyah. Rumah sakit Islam Sukapura di Koja itu Muhammadiyah. Jadi ini bagian yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Nah ini ya teman-teman ada beberapa hal yang dilakukan oleh Kiai Jumat Dahlan ketika ini beliau ya masih di Kauman Yogyakarta itu pertama apa ya upaya untuk mengatur ya mengatur arah kiblat gitu ya. Ya, dan bahkan banyak juga ditentang ya ketika beliau ingin meluruskan arah kiblat ke Ka'bah gitu ya. Ya, beliau ditentang dan dimusuhi dan bahkan dikatakan ini ada apa ini seperti ini? Kok Dahlan ini katanya sampai seperti itu ya. Eh, Bisa-bisanya dan berani-beraninya gitu merubah arah kiblat kita gitu ya di Masjid Gede Kauman itu ya. Teman-teman sudah ada yang pernah ke Masjid Gede Kauman? Belum? Nah, nanti kapan-kapan kalau ke Jogja, Mas Nur ya, monggo silakan Mbak Leli, Ilham, berkunjung ke Masjid Gede Kauman itu. Luar biasa ya, masjidnya emang gede ya, karena di depan alun-alun lagi kan. Itu di Kauman itu ya kalau perlu kita napak tilas lah bagaimana perjuangan dan perjuangan apa Kiai Haji Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah dan berjuang bersama-sama sahabat-sahabatnya. Samping itu juga penentuan Hijriyah ya, kalender Hijriyah. Ini juga masih PR besar ya, karena gimana pun juga saat ini kita masih menggunakan metode-metode yang berbeda ya, terutama dalam menetapkan awal bulan ya, teman-teman ya. Awal bulan Ramadan misalnya atau Syawal gitu ya. Masih adanya perbedaan-perbedaan. Tapi meskipun demikian, Muhammadiyah sudah berupaya untuk melakukan apa namanya menyatu ya, terintegrasi dengan KHGT namanya. KHGT bukan KGF ya. KGF itu judul film India itu. KHGT itu kalender global Hijriah ya Kalender tunggal. Hijriah Global Tunggal, Pak. Nah ya kalender Hijriah KHGT. Kalender Hijriah global tunggal. Gitu ya. Nah itu upaya yang dilakukan oleh Muhammadiyah gitu ya. Sehingga dengan adanya upaya ini berharap nanti masyarakat itu tidak bimbang dan tidak bingung lagi gitu ya. Mau ikutin siapa gitu ya. Mau Muhammadiyah, NU atau Kementerian Agama gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita apresiasi juga gitu upaya yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan menyatu dengan KHGT tadi. Hisab juga masih berlaku ya. Hisab, hisab dan ru'yat. Jadi Muhammadiyah itu bukan berarti anti terhadap ru'yat gitu ya. Tetap melakukan perhitungan secara hisab dan melihat secara ru'yat. Itu kan sebagai ilmu pengetahuan ya, yang tentunya Muhammadiyah tidak buta dengan itu gitu ya. Dia melek juga terhadap ru'yat itu gitu ya. Dan bahkan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu termasuk kampus yang sangat intens ya dengan ilmu falaknya ya, sangat apa namanya, sangat bagus gitu ya, memiliki alat-alat yang canggih gitu ya untuk menghitung peredaran matahari bulan-bulan ya tentunya untuk mengetahui awal bulan ya.
Ini menjadi hal yang sangat penting juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini peran Muhammadiyah dalam bangunan keislaman dan keindonesiaan ya. Sudah saudara, kalau kita bicara Muhammadiyah itu berdiri karena untuk Indonesia, teman-teman ya. Dan bahkan belum lahir Indonesia, dia udah lahir duluan ya, sebagai organisasi yang mensiasati termasuk juga tokoh-tokoh Muhammadiyah, para pejuang-pejuang untuk kemerdekaan gitu ya, kemerdekaan. Dan bahkan tokoh-tokoh Muhammadiyah juga ikut dalam berperan penting dalam perumusan ya, Pancasila seperti itu ya. Dan Undang-Undang Dasar negara kita 1945 itu ya. Ini kan menjadi hal yang sangat penting kita ketahui bahwa lahirnya Indonesia juga tidak bisa kita nafikan karena adanya perjuangan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dan kita juga tidak menafikan juga saudara kita adanya NU ya. Mereka lahir tahun 1926 ya teman-teman ya, di Tebu Ireng, Jombang itu. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting juga kita kenal. Samping kita mengenal Muhammadiyah dalam bangunan peran kebangsaan juga keislamannya dan juga peran kebangsaan. Kita juga harus mengenal organisasi-organisasi yang seumuran dengan dia atau mungkin sebantaran juga walaupun masih jauh umurnya ya. Kita lebih senior loh, lebih tua gitu ya dibanding dengan NU atau Nahdlatul Ulama. Bagaimana peran Muhammadiyah dalam membangun keislaman dan keindonesiaan? Muhammadiyah menentang kebijakan pemerintah Belanda yang merugikan umat Islam di saat itu. Nah, ini yang dilakukan juga oleh Muhammadiyah. Jadi walaupun jangankan pemerintahan presiden yang sekarang ya, pemerintahan Belanda aja pernah ditentang ya kebijakannya gitu ya. Nah, ini hal yang penting juga kita kenal gitu. Bagaimana kiprah para tokoh-tokoh Muhammadiyah sejak dahulu kala gitu ya sampai sekarang ini masih punya komitmen untuk meluruskan gitu ya kiblat bangsa ini gitu ya. Kalau ada pemerintah-pemerintah yang melenceng, kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap wong cilik, ya, maka di situ diajukanlah gitu ya semacam review ya terhadap aturan-aturan itu. Dan bahkan banyak sekali kebijakan-kebijakan alhamdulillah sudah berhasil yang dilakukan oleh Muhammadiyah gitu sebagai mediasinya. Muhammadiyah mendorong gerakan reformasi Indonesia 1998 ya. Ini bagian dari perubahan ya dari Orde Lama itu, Orde Baru ya, Orde Baru ke Reformasi. Ini juga bagian inisiasi ya dari Muhammadiyah gitu. Walaupun sebagian orang mengecam gitu ya atasnya perubahan dari Baru ke Reformasi gitu ya. Tapi it's okay aja gitu. Yang namanya perjuangan pasti ada tantangannya gitu ya. Tidak semuanya orang senang dan suka dengan perjuangan yang kita lakukan. Walaupun itu mungkin hal yang baik gitu ya untuk mereka gitu, untuk bangsa ini. Mendirikan MIAI dan menyokong usaha untuk memperjuangkan aspirasi aspirasi politik kebangsaan. Muhammadiyah mempelopori berdirinya Partai Islam Indonesia dan mendukung berdirinya Partai Masyumi dan selanjutnya Parmusi ya zaman itu ya. Karena ini kita masih berbicara tentang sejarah ya. Kalau kita bicara sejarah berarti kan kita bicara masa lampau. Muhammadiyah di tahun 2005, 2015 banyak melakukan ya ini yang saya katakan tadi, judicial review ya dalam rangka melindungi SDA Indonesia. Seperti kemarin itu ada masalah penguasaan air ya, air gitu ya, dan lain sebagainya. Ada lagi masalah, ada beberapa kalau nggak salah saya itu salah satunya air itu. Bagaimana penguasaan air sumber daya alam di Indonesia ini. Itu pernah juga kebijakan itu dilakukan judicial review ya, diajukan oleh Muhammadiyah dan bahkan sampai ke mahkamah gitu ya. Seperti itu. Menanamkan semangat dan ruh nasionalisme kepada NKRI dengan mengencarkan semboyan hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Ya, mungkin kalau di NU dalam marsnya itu ada hubul waton minal iman gitu ya. Nah, kalau kita juga memiliki semboyan di dalamnya apa namanya semboyan hubul waton minal iman. Itu cinta terhadap tanah air. Bagaimana
Muhammadiyah berupaya untuk berperan dalam membangun kebangsaan dalam Islam dan juga kebangsaan. Tujuannya apa? Sebagai bentuk dan solidaritas terhadap cinta terhadap tanah air. Mengeluarkan pokok pikiran kenegaraan dan kebangsaan untuk NKRI. Ini adalah beberapa peran Muhammadiyah dalam Islam dan kebangsaan ya yang kita kenal saat ini gitu ya. Keberhasilan gerakan Muhammadiyah, bagaimana Muhammadiyah bergerak ya? Nah, pertama tentunya adanya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kan salah satu ayat tadi yang dibaca Bu Leli. Wala takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya'muru menyuruh, ya mengajak. Kalau mengajak itu kan dakwah berarti ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia untuk melakukan yang ma'ruf nahi mungkar. Tapi sayangnya sekarang ini sudah mulai letoy lagi gitu ya. Udah mulai loyo gitu. eh, yang paling loyonya adalah kita banyak orang mampu mengajak berbuat baik tapi mencegah kemungkaran ini paling berat ini ya kan. Apalagi kalau misalnya keadaannya bisa terancam lah, jabatannya bisa hilang dan bisa dicopot, dipecat dan lain sebagainya. Ini kan kemungkinan-kemungkinan ini sangat berpotensi gitu ya untuk seseorang tidak berani gitu ya untuk melarang berbuat kemungkaran. Yang adanya dia juga ikut nimbrung gitu, berkecimpung ya dan ikut dalam kemungkaran itu dan kemungkaran yang sama gitu ya. Dan bahkan menimbulkan kemungkaran-kemungkaran yang baru gitu ya. Nah, ini juga kemarin kenapa saya sendiri secara pribadi sangat-sangat tidak suka gitu ya dan tidak setuju juga ketika Muhammadiyah dihadiahi tambang gitu, dihibahi tambang oleh Jokowi misalnya. Itu salah satu menurut saya ketika kita tidak bisa memelihara alam ini berarti kan rusak ekosistem. Rusak alam ini berarti kan kemungkaran merajalela gitu. Nah, jangan sampai pula kita dengan dalih meningkatkan ekonomi, mengembalikan ekosistem alam kepada yang semula, itu kan sulit juga. Membutuhkan dana dan biaya yang sangat besar kan gitu ya. Dan butuh waktu yang lama. Nah, kembali lagi kita bagaimana jangan sampai kemungkaran itu justru bertambah luas pas di tangan kita gitu. Ya, nah, kesejahteraan semakin senjang, ya, alam semakin rusak, masyarakat semakin terbelakang, semakin miskin, dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita cermati. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak harus selamanya kita harus mengajak kepada kebaikan, tapi ada kalanya juga kita harus tegas terhadap kemungkaran-kemungkaran itu. Kalau bisa, ya kemungkaran-kemungkaran itu bukan diperbaiki, tapi harus dibumi hanguskan kan gitu ya. Harus dihilangkan, itu yang menjadi penting juga. Keteladanan pendiri dan tokoh, misalnya kayak Haji Dahlan ya, ada lagi yang kita kenal dengan Buya Hamka. Mereka-mereka ini adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah ya, dan juga ada pendiri seperti eh, Kiai Fakhruddin, ada Kiai Ibrahim ya, Kiai Mas Mansur. Mereka ini adalah tokoh-tokoh dan para pendiri-pendiri dari Muhammadiyah. Ya, jadi dapat memberikan contoh keteladanan. Kalau berbicara tentang misalnya ada Kiai Haji Akhir Fakhruddin itu adalah salah satu tokoh dan pimpinan Muhammadiyah yang sangat sederhana kehidupannya. Jadi ada keteladanan gitu. Jadi kalau sekarang kan orang jadi pimpinan itu berharap dapat fasilitas-fasilitas gitu ya, dapat kemudahan-kemudahan, dapat penghormatan gitu ya, posisi lebih dan lain sebagainya. Dan bahkan ada juga berorganisasi itu supaya dia dapat jadi apa gitu ya, bahkan mungkin mengincar menteri gitu ya di pemerintahan dan lain sebagainya karena dia Muhammadiyah ya kan. Nah ini kan jalan-jalan yang sejatinya eh, tidak diajarkan oleh tokoh-tokoh para pendiri bangsa, termasuk juga pendiri Muhammadiyah ini. Jadi para pendiri Muhammadiyah ini, tokoh Muhammadiyah hanya berpikir untuk umatnya. Dia bahkan mengeluarkan dana dari kantongnya sendiri untuk umat. Bukan sebaliknya, menghabiskan anggaran umat untuk kepentingan kantongnya, keluarganya, para pendukung-pendukungnya. Dan termasuk juga pembengkakan, penggelembungan, ya, penggemukan dari anggaran-anggaran negara karena banyak sekali lembaga-lembaga dan termasuk kementerian-kementerian yang harus dibiayai. Itu kan sebuah hal yang mungkin saya tidak mengkritik pemerintah siapapun,
Tapi ini adalah bagian dari yang perlu kita cermati ya, bahwa dalam bermuamalah itu bagaimana efisiensi itu sangat diperlukan. Dan bahkan kalau perlu dikecilkan gitu ya, dikecilkan dan dapat saving gitu ya, dana untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Inilah keteladanan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh eh, pendiri Muhammadiyah ya, yang sangat luar biasa memberikan keteladanan dan mereka hidup sederhana. Ruh pengorbanan dan militansi. Pengorbanan. Ini yang bentuk pengorbanan itu. Kalau teman-teman pernah nonton Sang Pencerah ya, itu K.J. Madalan itu sampai melelang barang-barang yang ada di rumahnya, barang-barang yang berharga, bahkan sampai yang berharga pun mungkin barangkali ya. Mulai dari perkakas rumahnya, ya, lampu, baju, jam dinding, lemari, kursi, semuanya dilelang. Untuk apa? Untuk umat gitu. Beliau itu mengorbankan sesuatu yang dia miliki. Ini juga bagian dari militansi dalam berorganisasi gitu. Kalau kita berorganisasi ya kita harus loyal terhadap organisasi kita ya yang kita miliki. Jadi tidak boleh kita apa namanya enggan untuk berkorban dan kita ragu untuk berkorban untuk organisasi kita. Tertib organisasi ini keberhasilan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah organisasi yang sangat tertib sekali, terstruktur, sistematis gitu ya. Dan coba kita perhatikan organisasi yang paling apik itu ya adalah salah satunya Muhammadiyah. Dikenal itu dan tidak diragukan lagi bagaimana sumber daya dikelola dengan baik gitu ya, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Itu dapat diatur secara tertib dan organisasinya secara rapi gitu. Kemudian ada lagi jaringan Muhammadiyah itu sangat luas teman-teman. Bahkan Muhammadiyah juga sudah buka cabang ya di luar negeri gitu ya. Dan bakal ada kampus-kampus yang bertaraf internasional dan kuliah kita bisa melalui internasional dan bahkan mungkin bisa juga kita apa namanya tukar pelajar ke kampus-kampus Muhammadiyah yang ada di luar negeri. Inilah 5 hal keberhasilan gerakan Muhammadiyah. Nah ini tantangan Muhammadiyah yang disampaikan oleh juga Kaji Profesor apa Kaji Haidan Nasir ya. Nah, jadi menjaga dan memajukan NKRI ini PR kita nih. Bagaimana NKRI ini tetap jaya, tetap maju gitu ya. Walaupun silih berganti, pemimpin itu berganti, tapi nilai-nilai yang ada di Muhammadiyah ini harus kita rawat ya. Jadi apa? Memanjakan dan memajukan NKRI. Tantangan kader. Hari ke hari kita harus apa melakukan pengkaderan ya. Karena kader-kader yang sejati itu kader-kader yang loyal ya terhadap organisasi gitu. Kadang-kadang berorganisasi hanya dijadikan sebagai kutu loncat, batu loncat itu. Ketika udah berorganisasi Muhammadiyah, nanti ada yang dia lirik lah mau jadi apa, mau penjabat apa dan lain sebagainya gitu. Tidak murni karena memang dia seorang kader gitu ya untuk di Muhammadiyah, tapi karena ada sesuatu something spesial gitu ya. Ada sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang dia harapkan gitu dari Muhammadiyah. Padahal Kiai Madalan sudah lama mengatakan ya hiduplah Muhammadiyah tapi jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Jangan jadikan Muhammadiyah sebagai sarana untuk memperkaya diri atau mendapatkan jabatan atau sebagai kutu loncat gitu ya untuk melompat ke yang lebih tinggi lagi ya. Begitu kira-kira. Pandangan miring. Orang masih berpandangan miring ya terhadap Muhammadiyah. Ini tantangan juga bahwa Muhammadiyah aliran lah, Muhammadiyah eh, mazhab lah dan lain sebagainya, aliran dan lain sebagainya. Masih banyak gitu anggapan-anggapan miring terhadap Muhammadiyah. Ini juga bagian tantangan. Kemudian internal umat Islam juga tidak bersatu ya. Seandainya umat Islam ini paham tentang bagaimana kiprah Muhammadiyah ini, maka mereka tidak akan menjadi penghalang gitu ya bagi Muhammadiyah untuk maju. Kadang-kadang kan kita melihat salah satu penghalang terbesar kita ya dari orang-orang kita juga gitu, orang-orang kita juga. Jadi sulit untuk berkembang. Masalah tantangan sosial ekonomi semakin merosot ya, semakin merosot dan semakin melorot dan bahkan cenderung letoy gitu ya. Nah ini kan ekonomi seperti ini sangat mengancam juga gitu ya, terutama keberlangsungan umat Islam. Mental jujur, adil dan amanah. Nah, ini sudah sulit kita sulit kita temukan ya
orang-orang para pemimpin-pemimpin yang mental jujur, adil dan amanah. TBC jilid 2. Ini tahayul bid'ah dan khurafat. Semakin hari semakin canggih saja ya bentuk-bentuk tahayul dan khurafat yang dilakukan oleh manusia. Baru-baru ini kemarin ada lagi yang berbaiat gitu ya. Katanya ada nabi datang dari India atau Pakistan tuh. Tertangkap gitu ya di kampung saya di Kabupaten Pasaman Barat itu. Ternyata sudah ada pengikutnya juga ya. Dia mengaku sebagai nabi ya dan mengaku juga sebagai utusan Imam Mahdi gitu ya. Nah, ini kan bahaya sekali ini. Sesat ini. Nah, ini kan juga bagian dari bid'ah-bid'ah yang baru, yang modern gitu ya, yang jilid 2 lah. Dan termasuk juga teknologi media digital ini juga bid'ah-bid'ah yang menyesatkan kita juga nih teman-teman ya. Yang sedemikian rupa mempengaruhi pemikiran-pemikiran kita sehingga kita tergelincir dari perbuatan-perbuatan yang apa namanya ya, yang benar ya. Tergelincir dari perbuatan yang benar menjadi melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru. Baik, saudara-saudaraku, ini saja mungkin barangkali presentasi kita untuk segmen hari ini sebagai pemantik gitu ya. Materi yang berikutnya nanti bisa teman-teman baca-baca lagi ya untuk sebagai bahan diskusi kita di minggu-minggu yang akan datang. Dari saya demikian saja. Monggo kalau ada yang mau bertanya silakan. Silakan ada yang mau bertanya. Mungkin karena ini saya lagi raker ya, raker will. Saya ingin menanyakan Muhammad kalau ya. misalkan sudah menggunakan KHGT ya, apakah masih akan ada perbedaan gitu, Pak? Terutama terkait Lebaran gitu. Ya, KHGT ya. KHGT itu Kalender sebenarnya Hijrah Global Tunggal, apakah masih ya. tetap ada perbedaan? Soalnya baru-baru ini ya NU pemerintah tetap menggunakan MABIMS. Ya, jadi ini teman-teman semuanya, kalau kita lihat, kita perhatikan, ya memang masih ya, masih adanya perbedaan-perbedaan, ya. Kenapa hal ini terjadi? Karena belum sepenuhnya dan belum semuanya eh, negara-negara Islam ini menggunakan itu, begitu ya Ilham ya. Jadi belum sepenuhnya, ya. Jadi kalau kita perhatikan, itu hanya mungkin kayaknya Turki, ada beberapa negara-negara Eropa, negara Arab sama Indonesia. Indonesia juga tidak semuanya, belum semuanya sepakat menggunakan. Tapi Muhammadiyah sudah bergabung gitu ya dengan KHGT ini. Jadi diharapkan dengan adanya KHGT ini itu akan lebih meminimalisir lah gitu ya perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, terutama ini berkaitan dengan masalah awal bulan ya, Ramadan dan bulan Syawal ya, yang menjadi selalu perdebatan kita Kontroversial setiap gitu, Pak. tahunnya. Oke, baik